Nah, siapa yang membangun ibadah murni, jadi ibadah itu titik tolaknya karena menginginkan selain Allah, maka itu tidak mungkin diterima oleh Allah. Beda kalau titik tolaknya itu karena Allah, tapi di tengah perjalanan tersisipi riya. Ini menurut Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ibadah itu masih diterima walaupun kualitasnya berkurang di sisi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Senang sekali pada hari ini kita bisa bersilaturahim kembali untuk membincang sebuah kitab yang saya kira sangat penting untuk kita kaji bersama, yaitu kitab Risalah Adab Sulukil Murid, sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad yang mengajarkan kepada kita etika-etika kaum murid atau etika-etika orang yang hendak berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan yang lalu kita banyak sekali telah dijelaskan, kita telah melihat beragam ajaran-ajaran praktis yang diajarkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, mulai dari niat, bersuci, melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dan hari ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu fasal yang saya kira ini sangat penting untuk kita dengarkan dan simak bersama, yaitu tentang rahasia sholat. Nah, kita tahu bahwasanya sholat itu adalah bukan sekedar ritual yang ketika dilaksanakan selesai begitu saja, tetapi sholat ini adalah sebuah ibadah yang ketika kita lakukan dengan baik dan benar akan berimplikasi pada diri kita dan lingkungan sekitar kita. Bahkan Al-Quran menggaransikan bahwa innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu bagaimana ibadah sholat yang selama ini kita lakukan? Untuk itu bersama kami ada Habib Husain Nabil yang insya Allah akan membedah terkait tentang fasal ini. Ya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Habib? Sehat? Alhamdulillah Ya. sehat. Ya, alhamdulillah Habib, tak terasa kita sudah sampai di fasal ke-7 kitab bincang kitab Risalah Adab Sulukil Murid ini. Ya. Dan kita akan membincang Habib terkait tentang sholat. Dan seperti biasa, sebelum kita mengeksplor lebih jauh terkait tentang panduan sholat atau etika-etika sholat yang diajarkan oleh Imam Al-Haddad, itu saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait tentang secara kebahasaan dan istilah sholat itu apa maknanya? Ya, sholat itu secara bahasa berarti doa. Kalau di dalam ilmu fikih ada yang menambah secara bahasa artinya ad-doa bil khair. Doa-doa kebaikan. Kemudian ada juga yang berpendapat ad-doa bil khair wasyarr. Doa secara bahasa bisa berarti doa kebaikan dan doa keburukan juga, sebab di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan sekelompok kaum yang berbuat jahat kepada 12 guru yang mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar 12 guru itu mengajarkan kepada mereka Al-Quran, tapi ternyata sampai di sana dibunuh semuanya. Ada yang dijual ke orang Mekah gitu ya. Nah, itu Nabi Muhammad SAW ketika mendengar itu kecewa Rasulullah SAW dan marah. Pada saat itu Nabi di setiap sholatnya selama 40 hari memanjatkan kunut nazilah, berdoa kehancuran bagi mereka orang-orang yang berkhianat dan ini apa namanya, merongrong Islam gitu ya, ingin menghambat ibadah orang-orang Islam dan memeranginya secara fisik.
Oke. Itu yang dinamakan kafir harbi. Jadi mendoakan keburukan untuk mereka itu diperbolehkan di dalam Islam. Karena berbahaya untuk umat Islam. Nah, atas dasar itu kemudian ada yang berpendapat sholat itu secara bahasa berarti ad-du'a bil khair wa syarr. Karena Nabi pernah berdoa kehancuran bagi sekelompok kaum itu selama 40 hari berturut-turut. Kunut nazilah kemudian dikenal dengan kunut nazilah. Kalau kunut subuhnya kan menurut Imam Syafi'i seumur hidup itu ya, sampai wafat. Tapi secara syar'i, makna sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan dimulai dari takbiratul ihram dan ditutup dengan salam dengan niat yang khusus. Secara syar'i atau dalam ilmu fikih, orang yang melakukan ibadah melengkapi definisi ini, ya dia disebut telah sholat. Ya. Dan itu telah sah melakukan sholat. Telah sah secara syar'i sholatnya. Nah, tadi dijelaskan juga disinggung terkait tentang rukun dan sahnya sholat. Dan itu dari semenjak kecil kita ketika belajar sholat itu memang diajarkan demikian. Syarat dan rukun sahnya sholat. Tetapi Habib, amat jarang kadang kita mendengar bagaimana syarat rukun sholat kita itu diterima. Apakah dengan syarat sah itu berarti otomatis sholat kita diterima oleh Allah? Atau sebenarnya ada pendalaman makna lebih dalam lagi di sini? Iya, kalau yang di dalam fikih itu membahas keabsahan sholat yang terkait dengan tata cara. Tata cara. Siapa yang tidak memenuhi tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka sholatnya tidak sah. Dan kalau sholatnya itu tidak sah atau batal, bagaimana akan diterima sholat itu? Nah, tidak mungkin diterima sebab Nabi sendiri mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat sholatku. Nah, berarti yang dilihat itu kan gerakan dan juga didengar, yang bisa dicerap oleh panca indera itu gerakan dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Tapi di dalam sholat itu sendiri, bahkan di setiap ibadah itu ada roh dari setiap ibadah itu yang harus kita kejar. Yang harus kita kejar. Nah, ini terkait dengan diterimanya sholat atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima segala amal ibadah hambanya yang satu dijalankan dengan cara yang benar. Sesuai dengan syarat. Sesuai dengan sah, gitu. Ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ibadah tersebut dibangun di atas niat tulus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah itu dibangun untuk kepentingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menolak amal ibadah tersebut. Ini sudah sempat kita bahas di bab riya. Iya, benar. Nah, siapa yang membangun ibadah murni, jadi ibadah itu titik tolaknya karena menginginkan selain Allah, maka itu tidak mungkin diterima oleh Allah. Beda kalau titik tolaknya itu karena Allah, tapi di tengah perjalanan tersisipi riya. Ini menurut Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ibadah itu masih diterima walaupun kualitasnya berkurang di sisi Allah SWT. Nah, sedangkan hudurnya ibadah atau rohnya ibadah tadi itu berkaitan dengan dampak dari ibadah di dalam jiwa seseorang dan dalam kehidupan seseorang. Jadi bisa kita petakan bahwasanya berbicara tentang syarat sah sholat itu adalah secara lahiriah. Kita penuhi secara rukun lahiriahnya, tetapi ketika berbicara tentang syarat rukun sholat kita diterima atau tidak, itu berkait tentang batiniah. Kesucian diri, niat, kemudian khusyuk,
kemudian tidak ria dan sebagainya, semata-mata beribadah kepada Tuhan, lalu berimplikasi kepada amalia-amalia sosial kita.